Baru Hashem. Oke, terima kasih. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur dan berterima kasih buat Moraeli ya, karena Moraeli sudah meluangkan waktunya, bersedia meluangkan waktunya di sela-sela liburan bersama dengan keluarga, dan ini buat kita bisa melakukan session ini. Nah, sedikit pengantar sebelum teman-teman melakukan langsung aja, kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Nah, dari saya maksudnya gini, karena saya paham ada beberapa yang sudah memahami, tapi ada beberapa juga yang belum memahami gitu ya. Karena terkait dengan Yudaisme. Karena mungkin masih ada dengan pemikiran yang lama bahwa untuk menjadi seorang Torah observant, untuk bisa berkenan kepada Tuhan, itu ya pakai konsep agama, yaitu harus masuk menjadi, kayak contohnya kalau Kristen masuk menjadi Kristen gitu kan. Kalau Islam masuk menjadi pemeluk agama Islam ataupun agama yang lainnya. Nah, padahal bahwa tidak harus menjadi seorang Yahudi, tidak harus konversi untuk bisa melakukan Torah dan untuk bisa berkenan mendapatkan perkenan daripada di hadapan Tuhan. Exactly. Nah, maka dari itu session ini kita adakan, sehingga jika memang masih ada pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman itu semua, silakan dibuka di sini. Dan tentunya kenapa kita juga pilih Mora Elisheva dan Baruch Hashem juga di sini ada adiknya Mora Elisheva, yaitu Mora Abigail ada di sini juga. Jadi nanti Mora Abi juga bisa menambahkan keterangan apa segala macam as needed tentunya. Nah, juga ada Morehio, saya lihat ada Morehio kanan di sini, akan sangat luar biasa. Nah, jadi ini kita belajar daripada pelaku-pelaku yang sudah melakukan konversi gitu loh, sehingga tahu ini sebenarnya apa, mengapa, segala macam gitu loh. Jadi biar kita itu nggak ada lagi misalkan keraguan atau seperti itulah, boleh dikatakan ya. Oke, nah sekarang ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Mungkin bisa dinyalakan videonya kalau mau bertanya, ataupun kalau memang ternyata bandwidth-nya nggak cukup, bisa menggunakan suara aja, no problem juga. Silakan suaranya saja. Kalau mau menggunakan video silakan. Oke, yuk silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang ingin mulai? Shalom. Ya. Shalom. Silakan. Kalau untuk Pesach itu untuk orang, dan Tuhan bilang untuk orang Israel, apakah itu yang ikut itu bisa itu mau sunat lah apa tidak? Semua orang yang akan ikut yang ikut Seder Pesach atau makan malam Pesach ya, pada saat Erev Pesach itu, malam Pesachnya, itu semua itu harus disunat, baik mereka yang keturunan Israel maupun yang tinggal bersama orang Israel ketika itu. Pada zaman Israel itu keluar dari Mesir ya, itu kan banyak orang Mesir, ada bangsa-bangsa lain juga yang ikutan. Mereka pun harus sunat untuk bisa berpartisipasi dalam makan malam. Bedanya adalah dulu mereka itu makan ada yang disebut dengan korban sembelihan, korban Pesach, korban domba yang dipakai untuk menampar orang-orang dewa-dewa, orang-orang Mesir lah, karena itu kan dewanya ya. Jadi mereka makan korban Pesach tersebut, dan untuk ikut makan korban Pesach itu semua orang harus disunat. Itu syaratnya. Sekarang ini korban Pesach itu waktu kita makan malam Seder Pesach itu kita nggak ada potong domba. Kenapa? Karena nggak ada bait suci juga. Ya, jadi ada satu peraturan yang sementara ini dipending. Dipending itu apa ya artinya dalam bahasa Indonesia ya? Ditunda selama bait sucinya itu belum ada. Jadi nanti begitu bait suci ada, baru kita potong sembeli domba lagi, domba Pesach lagi, baru kita makan lagi domba Pesach. Nah, sekarang saat ini tidak perlu orang, tidak ada larangan atau tidak ada tidak relevan gitu loh untuk sunat dulu sebelum makan malam Seder Pesach. Itu nggak relevan lagi karena domba yang harusnya yang disembelih itu juga nggak ada. Itu satu. Tapi Seder Pesach itu sebenarnya hanya untuk Yahudi, karena apa, itu seperti perayaan national freedom, apa sih, kemerdekaan
apa sih namanya Semua bahasa bangsa. Indonesia, Kemerdekaan kemerdekaan sebuah bangsa. Itu kemerdekaan sebuah bangsa. Jadi ketika seseorang itu makan seder Pesach, sebenarnya mereka sedang merayakan ibaratnya kemerdekaan dari penjajahan Mesir menjadi bangsa yang baru. Mereka lahir menjadi satu bangsa yang baru, yaitu Israel. Jadi kalau ada orang yang ikut-ikutan, sebenarnya boleh aja. Tapi kalau dia sama sekali nggak ada orang Yahudinya, dia rayakan juga, itu sama seperti orang Indonesia. Di Indonesia merayakan hari kemerdekaannya orang Amerika. Jadi kan nggak nyambung gitu loh. Ya artinya nggak dilarang, artinya nggak ada yang, ya cuma melucu aja gitu, nggak nyambung gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi itu sebabnya Bnei Noah tidak punya kewajiban. Kalau Bnei Noah itu diundang sama orang-orang Yahudi untuk ikut makan malam seder Pesach, itu boleh, dan tidak ada larangan atau tidak ada kewajiban untuk harus sunat dulu, nggak ada, karena dombanya pun tidak ada, domba yang disembelih itu tidak ada. Jadi yang kita lakukan adalah makan malam Pesach secara simbolis untuk mengingat, karena suatu saat Beit Hamikdash itu, Bait Suci itu akan ada lagi, supaya jangan kita lupa gitu loh. Jadi sekarang ini hanya simbolis aja yang kita lakukan ritualnya, tanpa ada yang paling penting itu, yaitu korban sembelihan Pesach. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai menyuruh. Kalau sampai orang menyuruh orang lain untuk harus sunat dulu sebelum ikut Pesach, itu berarti menambah perintah Torah. Padahal sebenarnya ada larangan kan untuk tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Oke. Kalau begitu ada pertanyaan berikutnya dari yang lain mungkin. Ayo ngomong aja, langsung aja bicara, jangan di chat kalau memang bisa di chat. Pak, mau tanya. Silakan Pak Johan. Misal kalau ada kasus nggak, kalau habis setelah konversi, amit-amitnya tuh orangnya ternyata nanti misal mereka ada kesusahan finansial gitu gimana? Soalnya kan kalau setelah benar-benar konversi kan mitzvah harus benar-benar dilakukan, dan kalau emang statusnya sudah convert, kalau nggak melakukan kan berdosa lah. Tapi kalau ternyata di tengah-tengah perjalanan kehidupnya ada kesulitan finansial, itu pernah ada kasus kayak gitu, dan gimana cara penanganannya kalau di komunitas Yahudi? Iya, ngerti maksudnya. Mau perang kek, mau kesusahan finansial kek, mau akhirnya cerai kek, pokoknya kalau udah udah konversi, dia harus konsisten dengan semua 613 perintah tersebut. Dia harus konsisten. Mau apa kayak kejadian yang nggak ada urusan. Jadi benar-benar harus dipikirin waktu kita mau konversi ya, benar-benar berpikir sanggup nggak gitu loh, sanggup nggak secara kalau mau khawatir dengan keuangan, sanggup nggak secara keuangan, misalnya seperti itu ya, atau sanggup nggak saya ada satu orang keluarga yang dari Belanda, dia suami istri konversi, akhirnya istrinya nggak sanggup menjalani, suaminya sih sanggup, akhirnya cerai. Ya, sanggup nggak mengorbankan orang keluarga seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi pertanyaannya sangat banyak. Konversi itu nggak cuma sekedar jadi Yahudi selesai gitu loh. Jadi masuk kolam baptis ya kayak di Kristen lalu selesai hidup seperti sebelum baptis aja gitu. Nggak seperti itu. Jadi Yahudi itu berarti konsekuensinya sangat-sangat besar, termasuk keuangannya menjadi sangat sangat repot lah. Seperti saya sama adik saya itu karena nggak bisa makan lagi kosher, akhirnya harus terbang setiap berapa bulan ya, setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali harus ke Singapura untuk beli makanan kosher gitu. Untuk beli daging ayam aja harus ke Singapura. Sanggup nggak bayar untuk bayar tiket, bayar harga ayam mahal seperti itu, sanggup nggak bawa seperti itu gitu, menjalani kehidupan seperti itu. Jangan-jangan ya untuk sampai ke bandara aja nggak sanggup gitu loh, maksudnya kayak gitu, soalnya tolnya mahal kan gitu. Jadi pertanyaannya memang valid ya, pertanyaannya sah-sah aja. Gimana kalau misalnya akhirnya, tapi nggak ada urusan, Rabi nggak akan memberikan kompensasi, oh kamu jadi miskin ya nggak apa-apa deh, nggak usah 613 jadi 200 aja gitu, nggak ada seperti itu. Kalau udah jadi konversi harus tetap akan dituntut untuk melaksanakan. Nah, saya perlu kasih warning ya, peringatan bahwa
di statistik di Israel, semua orang konversi ya, semua orang yang convert di Israel itu 80% dari orang-orang yang konversi itu akhirnya meninggalkan agama barunya yaitu Yahudi setelah 2 tahun menjadi Yahudi. Kenapa? Pertama itu macam-macam, karena nggak sanggup, ternyata aduh ketat banget ke ininya hukumnya. Ini hukumnya waktu kita konversi ya, waktu konversi itu rasanya tuh kesannya nggak banyak gitu loh. Maksudnya kayaknya bisa lah dijalanin ya kan. Tapi kalau udah masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya ternyata masih banyak hal yang kecil-kecil yang nggak bisa. Misalnya banyak hukum-hukum yang kecil yang tadinya nggak dialami akhirnya sekarang jadi dialami. Misalnya waktu konversi itu single, terus sekarang jadi waktu saya single itu kan saya nggak perlu ke mikveh misalnya. Tapi begitu nikah, waktu konversi kan nggak diajarin ke mikveh, orang gue single ya toh. Tapi begitu nikah, akhirnya gue mempelajari sesuatu lagi, ada hukum lagi yang baru gitu loh. Dan hukumnya tuh lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, dan nggak cuma masalah mikvehnya, harus cek dulu, harus cek segala sesuatu, layak nggak udah masuk mikveh. Kalau nggak layak nggak bisa masuk mikveh. Gimana cara cek layaknya gitu? Harus cek masih ada noda nggak di dalam noda apa sih period ya, mens-nya itu ya. Kalau masih ada, warnanya masih apa, itu macam-macam hukumnya tuh, dalam sekali dan tajam sekali, dan apa ya namanya, sangat-sangat detail dan ribet gitu loh. Dan kebanyakan 80% dari semua orang konversi yang konversi di Israel akhirnya meninggalkan agamanya setelah 2 tahun. Karena apa? Karena baru sadar, ya ilah ternyata capek ya gitu, nggak kebayang ternyata, nggak kebayang gitu loh. Yang tadinya akhirnya menikah dengan orang Israel di sini akhirnya cerai karena wah ilah nggak kebayang ternyata ribet banget gitu. Waktu konversi nggak kebayang bahwa oh ternyata begini ya, lebih dalam daripada waktu konversi nggak diajarin begini. Ternyata karena udah masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya jadi tambah banyak itu hukumnya. Belum lagi nanti ya begitu udah masuk konversi kan harus beli ini, beli itu, beli apa segala macam, nggak sembarangan. Lo mau masuk ke hotel juga nggak bisa masuk hotel yang sembarangan. Kalau mau liburan harus cari masuk ke hotel yang benar-benar kosher. Koshernya juga di sini banyak sekali tahapnya. Ada kosher yang paling rendah levelnya. Karena apa? Karena cuma sekedar sekedar dari pemerintah aja. Koshernya tuh ibaratnya apa sih namanya, formalitas gitu. Formalitas. Ya asal kosher itu, asal kosher atau koshernya itu harus tinggi. Asal cap gitu, asal cap, ibaratnya asal cap. Nah, semakin tinggi koshernya itu ya semakin mahal gitu loh, nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi orang berpikir gampang gitu loh, seperti masuk ke dalam kolam baptis setelah itu selesai. Nggak begitu, jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih repot lagi, ribet gitu. Dan orang nggak kebayang ribetnya itu seperti apa. Itu akibatnya 80% dari semua orang konversi yang di Israel ini akhirnya keluar meninggalkan agama. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah pertama, ini orang kan, begitu orang jadi konversi jadi Yahudi, seumur hidup akan dicap menjadi Yahudi. Di mata Tuhan dia akan tetap menjadi Yahudi. Sehingga ketika kalian orang yang meninggalkan itu ya, meninggalkan agamanya Yahudinya itu, begitu dia meninggalkan, nanti di penghakiman nanti ya dia akan dituntut 613 itu. Dia nggak bisa bilang sorry Tuhan saya nggak jadi deh, batal deh, nggak jadi deh, nggak nyangka bahwa ternyata itu susah, saya sorry nggak jadi, nggak bisa begitu. Lo udah masuk itu yang akan dituntut dari kamu. Jadi dia akan dihakimi dan dinilai secara Yahudi dong, More ya? Ya, dia akan dinilai secara Yahudi, ya betul. Mau tanya sama itu, kalau udah convert tuh bener itu nggak, kayak misal pakai baju aja itu harus yang sesuai Alkitab, sesuai Torah ya, itu yang apa sih? Ya betul. Betul. Yang katanya ada lembaganya yang namanya Sanes atau apa, berarti kan udah nggak bisa pakai polyester kan kalau gitu bahan bajunya. Maksudnya apa ya? Yang itu loh kan ada yang ayatnya yang kalau pakai baju jangan yang dari benang yang dicampur itu loh. Oh, 2 bahan yang berbeda. Dua bahan yang berbeda. Itu kan itu nggak ada yang memaksa. Sekarang ini zaman ini nggak ada yang mencampur wool dan apa itu namanya? Dia bukan polyester, apa sih, wool dan linen ya, wool dan linen. Shatnez. What do you call the mixture of wool and linen? Shatnez, isn't it? Shatnez ya. Yes, jadi itu disebut dengan shatnez. Shatnez itu apa ya?
nggak ada orang yang bikin seperti itu sekarang, kecuali di negara-negara barat ketika mereka bikin jaket winter, lehernya itu dibuat dalamnya itu dicampur dengan linen. Karena apa? Kalau wool itu mahal, jadi mereka campur dengan linen. Nah, orang Yahudi nggak akan pakai itu. Dia akan selalu cari yang mana yang bersih, murni linen aja, atau kalau untuk winter, untuk musim salju ya murni wool saja. Tapi nggak ada sekarang, zaman sekarang sih nggak ada yang campur-campur begitu. Tapi itu udah nggak ada lah yang pakai itu. Maksudnya udah produksi itu udah zaman dahulu kala, itu nggak ada lagi sekarang. Jadi dari segi baju pun bakal budgetnya tinggi juga kan, Mora? Kan yang 100% kayak gitu kan pasti lebih mahal. Sekarang mau beli di Indonesia juga nggak ada yang pakai shatnez kok. Semuanya pakai linen atau wool juga jarang ya. Baju wool nggak ada ya, Leo, di Indonesia kan. Ini kayaknya ada salah pengertian kali ya. Sorry saya jump in. Ini satu jenis baju yang tidak boleh dipakai itu hanya yang campuran linen sama wool. Udah itu aja. Mau polyester sama katun kayak, mau katun sama linen kayak, mau apa sama apa itu terserah. Ini yang nggak boleh, cuman yang khusus linen sama wool. Why? Karena itu baju khusus buat si Kohen gitu. Iya, betul. Cuma satu jenis campuran aja yang nggak boleh. Kalau 100% misalnya 80% bambu, 20% katun, ya oke. Polyester dengan stretch, apa sih yang stretch itu, ya kayak gitu-gitu, itu apa-apa gitu loh. Jadi jangan salah, ini benar-benar spesifik wool sama linen gitu yang nggak boleh. Dan itu yang seperti itu hanya dipakai biasanya di dunia barat yang pakai baju-baju anget itu loh, yang karena mereka di sana ada musim, pas musim itu mereka campur wool sama linen, karena wool kalau 100% wool bakal panas sekali dan bakal mahal sekali gitu. Ya, mantap. Oh iya Pak. Oke. Saya nggak nangkep tadi pertanyaannya sebenarnya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Sebentar Pak Lori, saya berikan ini dulu karena saya mau tanggapi dulu. Tadi ada Mora Eli menjelaskan sebuah statistik yang sangat mengerikan buat saya, yaitu 80% orang-orang yang sudah convert meninggalkan statusnya sebagai Yahudi, dan itu mengerikan sekali gitu loh. Nah itu makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari awal saya sebagai boleh dalam tanda petik boleh dikatakan sebagai yang mengakomodir Bnei Noah, saya tidak pernah melarang Bapak Ibu Saudara siapapun, satu orang pun saya nggak pernah larang. Kalau mau konversi silakan, tapi tolong pahami seluk beluk, pahami detil-detilnya dengan benar. Jangan sampai hanya sekedar emosi, jangan sampai juga memutuskan dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga nanti di tengah jalan seperti yang Mora Eli bilang tadi itu, wah ternyata begini toh, waduh kita udah di tengah jalan. Nah untuk itu penting sekali, makanya kita terima informasi itu dengan utuh, dengan baik, dengan dari orang-orang juga yang kredibel. Nah makanya saya adakan sesi seperti ini, sehingga tidak ada lagi yang berkata bahwa wah saya tengah jalan begini nih, kan bahaya gitu kan. Karena itu tadi saya ngerinya adalah nanti ketika kita sudah siapapun ya sudah terkonversi, terus tengah-tengah jalan kita selesai, nggak bisa ada pembatalan, tidak pernah ada bisa way back gitu kan. Ya kan, itu yang mengerikannya gitu loh. Nggak bisa kita berkata, Tuhan sorry deh, ampun, gue balik lagi jadi Bnei Noah. Tuhan bilang ya sorry, lu harus bisa, udah betul. Sekali udah masuk udah. Exactly, dan itu 613 jadi, semua Yahudi berlakulah langsung saat itu. Silakan Morael. Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang yang mau jadi Yahudi itu berpikir bahwa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan harus jadi Yahudi. Tapi begitu jadi Yahudi dan akhirnya batal, malah dia jadi semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Iya. Nah, salah arah jadinya. Ngerti ya? Jadi lebih baik jadi Bnei Noah dan bukan berarti Bnei Noah itu second class, sama sekali bukan. Karena ada satu purpose, satu tujuan Tuhan itu menciptakan Bnei Noah. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali ada agama-agama yang berseliweran. Padahal pada saat Mesias nanti datang, tidak ada lagi agama. Jadi Bnei Noah itu diciptakan oleh Tuhan supaya menetralisir semua agama-agama lain di dunia ini. Itu ada di dalam
doa kita yang secara tersirat ya, doanya orang Yahudi yang selalu diucapkan di dalam Aleinu tersebut. Ketika dibilang bahwa cuma ada satu Tuhan dan satu nama yang akan disebut pada saat itu mengarah ke sana, di mana cuma ada satu Tuhan, satu nama, satu Mesias, selesai, semuanya menghadap ke situ. Artinya nggak ada lagi agama-agama lain. Nah, itu penting kalau semua orang jadi Yahudi, nggak ada yang jadi Bnei Noah, ribet gitu, nggak gitu ya maksudnya ya. Semua orang punya tujuan mulia masing-masing, bukan berarti dia jadi second class. Itu sangat-sangat salah kalau orang bilang bahwa jadi Bnei Noah itu second class, itu salah luar biasa. Karena tujuan mereka justru untuk menetralkan semua agama di dunia ini. Kemudian maksudnya. Ya, benar. Oke. Bnei Noah itu ya tidak punya, itu bukan agama baru pertama ya. Oleh sebab itu agamanya Bnei Noah itu pegangannya adalah Torah. Torah sama persis seperti Yahudi, cuman yang diikutin adalah hukum-hukum khusus untuk Bnei Noah aja. Jadi tapi jangan merasa kecil hati, karena saya sebagai perempuan pun saya pegang Torah, tapi yang saya ikuti hanya hukum-hukum untuk wanita aja gitu. Jadi semua orang, semua kelompok di dalam masyarakat itu punya semua pegang Torah dan semua punya jatah hukum masing-masing gitu. Jadi jangan merasa minder, oh saya kok cuma dikasih 7. Jangan salah, saya juga cuma dikasih sedikit gitu dibandingkan pria Yahudi gitu. Kalau misalnya mau dengar orang, lebih baik dengarnya jangan Yahudi-Yahudian, jangan orang yang ngaku Yahudi tapi nggak diakui. Dengarlah orang-orang yang memang diakui, yang memang punya otoritas itu. Misalnya, makanya kita kan pasangkan Bnei Noah dengan Rabbi Cohen di Australia. Kenapa? Supaya dialah otoritas yang terbesar di dalam hukum Bnei Noah. Dia yang pakarnya gitu. Beliau pakar untuk hukum Bnei Noah. Kalau mau tanya apa-apa, kalau bingung atau apa-apa, tanya dia. Dia yang pegang Torah, dia yang mempelajari Torah dalam yeshiva selama puluhan tahun sampai menjadi pakar hukum Bnei Noah. Tanya mereka. Jangan tanya ke kiri kanan depan belakang sama orang-orang yang baca bahasa Ibraninya aja nggak bisa gitu. Atau yang masih bacanya seperti itu, atau yang nggak pernah datang ke Israel juga gitu. Lebih baik datang kepada orang yang otoritasnya memang benar gitu loh. Harus selalu cari cek. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia itu rabi, tanya aja smikhanya di mana coba. Ya smikha itu kalau di pendeta tuh kayak apa ya? Kayak ditahbiskan lah. Pentahbisannya di mana? Ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku rabi, tanya ditahbiskan di mana, smikhanya di mana, apa nama yeshivanya, apa nama rabinya. Setelah itu cek dengan rabi yang ada di situ, di Rabbi Cohen, rabi yang di Australia itu. Cek dengan dia. Makanya kita kasih otoritas yang paling tinggi. Ini bagi Bnei Noah itu suatu yang sangat itu kehormatan gitu. Punya koneksi dengan pakarnya hukum Bnei Noah di seluruh dunia. Itu nih si Rabbi Sydney yang di Sydney ini, atau di Sydney apa Australia sih? Australia di mana? Di Sydney. Di Melbourne ya. Sydney Australia. Jadi dia yang harus menjadi kiblat, bukan dia yang, karena bukan kiblat ya, dia yang harus jadi pegangan gitu. Kalau mau di dalam Zakaria 8 ayat 13 kan di abad 23 ya dibilang kan bahwa orang-orang bangsa-bangsa akan memegang jumbai-jumbai orang Yahudi dan mengatakan bahwa bawalah kami karena kami tahu Tuhan ada bersamamu gitu kan. Jumbai-jumbainya ya jumbai-jumbai orang yang otoritasnya benar gitu ya. Jadi nggak usah tutup kuping aja, tutup kuping, tutup mata dengan orang yang ngomongnya AE, AU segala macam. Tanya aja yang mana yang otoritas yang benar, tanya ke dia. Itu sebabnya Etz Chaim dan Bnei Noah itu kerjasama dengan Rabbi Cohen supaya kalian punya orang yang bisa ditanya, ada pegangan otoritas terbesar di dunia, bukan cuma di sekitar RT kalian. Mora Abigail, mau ada yang ditambahkan, Mora? Apa ya? Ya intinya ya itu tadi sih yang menyambung yang kata Elisheva itu, bahwa Bnei Noah itu memang sengaja kita pasangkan dengan Rabbi Cohen. Rabbi Cohen itu dia tuh spesialisasi Bnei Noah.
Artinya sebenarnya dia tidak menamakan diri spesialisasi Bnei Noah, tapi spesialisasinya dia adalah etika etika dari Sinai. Dan kenapa dia bilang itu etika dari Sinai? Karena etika di seluruh dunia ini semuanya itu sebenarnya link ke Torah. Torah yang bukan untuk maksudnya Torah di luar yang untuk orang Yahudi. Jadi waktu kapan ya? Waktu sesi pertamanya Rabbi Cohen itu saya ikutin dan saya sangat terkesan dengan penjelasan beliau yang sangat mantap menurut saya. Tapi mungkin tidak semua tidak semua pemirsa saat ini ada pada waktu itu ya. Sayang sekali. Mungkin ada rekamannya ya Leo ya. Nanti dikasih aja linknya. Sudah diposting. Yang mengatakan bahwa setiap orang itu punya tempatnya di dunia ini masing-masing. Seperti Elisheva bilang, ada Bnei Noah, bukan berarti dia lebih rendah daripada orang Yahudi. Di Yahudinya sendiri ada perempuan, terus ada laki-laki, terus ada ada Levi. Terus habis itu ada Cohen, dan di Kohanim itu ada lagi yang lebih spesifik lagi gitu loh. Jadi yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nggak semua Kohanim itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus ya kan, hanya ada satu yang terpilih gitu. Jadi dan nggak ada yang saling mengiri gitu. Nggak ada yang saling cemburu bilang, oh saya kurang berharga dibanding dia, atau saya lebih keren daripada dia. Nggak seperti itu gitu. Jadi itu yang harus dihapus, konsep seperti itu harus dihapus. Hanya karena ada perbedaan fungsi, bukan berarti harus cemburu, bukan berarti beda kasta gitu, kasarnya ya, bukan berarti beda kasta. Nah kalau tadi mau bilang apa? Bukan berarti beda kasta, tapi memang seperti di dalam perusahaan aja lah. Ada yang orang punya tanggung jawab ngurusin sumber daya manusia, ada orang yang punya tanggung jawab ngurusin hukum. Ada orang yang punya tanggung jawab ngurusin marketing. Seperti itu. Nggak ada kan yang saling cemburu gitu. Karena memang punya semuanya punya kapasitas, punya fungsi masing-masing yang sudah dideskripsikan di dalam job description, di dalam deskripsi tugas. Seperti itu. Jadi nggak ada cemburu-cemburuan gitu. Oh kok dia bisa ini ya? Kok dia bisa sering banget ketemu sama bos ya? Gua kok enggak? Padahal dia asistennya bos ya, iyalah gitu maksudnya. Ya seperti itu. Jadi itu harus coba deh dihapus deh di pemikiran bahwa orang Yahudi itu lebih dari yang lain. Oke lah, misalnya kalau kita ngomongin soal tugas ya memang lebih berat karena kita yang harus membawa, ibaratnya kayak membawa Torah untuk bangsa-bangsa gitu kan, untuk mencontohkan, bukan cuma ngasih tahu tapi nyontohin gitu kan. Seperti itu. Oke. Baru Kashem, mantap. Dan itu lanjut. Ya lanjut, baru keinget disambungin. Dan itu kalau ada orang yang bilang bahwa Bnei Noah itu kalau ada yang bilang bahwa Bnei Noah, kalau misalnya gini ya, misalnya tadinya ikut dalam komunitas Yahudi, entah Yahudi apapun itu, saya nggak tahu, saya nggak mau nunjuk orang, nggak mau nunjuk komunitas, tapi coba kalau memang itu komunitas yang benar, apakah ada rabinya? Rabinya itu semikhanya dari mana? Pentahbisannya dari mana? Sudah punya otoritas belum untuk bilang bahwa kamu bukannya kamu sesat kalau kamu nggak ikut saya, gitu ibaratnya. Kalau misalnya kamu, misalnya Pak siapa tuh ya, Pak Lori ya, Pak Lori ya. Pak Lori misalnya keluar dari tempat itu, terus dibilangin sesat, padahal masih ada di Bnei Noah, itu ya berarti yang ngomong itu yang sesat, berarti yang ngomong itu yang nggak tahu konsep perbedaan antar Yahudi dengan orang yang Bnei Noah, seperti itu. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, ya silahkan, mumpung kita lagi di sini semua. Bagaimana respon kita atau sikap kita terhadap komunitas-komunitas yang demikian? Karena tadi sebenarnya pertanyaan Pak Lori itu juga Mora Eli dan Mora Abi. Kalau ada komunitas yang seperti itu, entah itu mungkin komunitas kita dahulu atau apapun yang lain, bagaimana sikap kita? Biarin saja kah atau bagaimana?
yang paling ideal sih adalah mengajarkan ke mereka yang sebenarnya gitu loh. Jadi tapi tergantung lagi kalau mereka itu hati untuk bisa menerima apa yang kita ajarkan, ya itu bagus. Yang saya khawatirkan adalah kalau kita mau mengajarin mereka tapi akhirnya jadi debat kusir, akhirnya jadi berantem gitu, ngapain gitu ya, jadi ribet lagi gitu. Jadi kalau mau nanti ada videonya, video rekaman ini, kalau mau ya kasih ke mereka, ini otoritasnya, ini yang sebenarnya terjadi, kamu yang salah konsep gitu. Kalau mereka terima, kalau enggak ya apa boleh buat, lanjut aja gitu, anjing menggonggong kafilah berlalu, apa gimana dong ya gitu. Kalau nggak mau diajar gimana gitu kan, susah ya. Bukan bilang dia anjing ya. Ya bukan Peribahasa. Tapi maksudnya kalau memang nggak bisa, kalau dia nggak bisa terima ya kita mau bikin apa gitu. Nggak bisa paksa, betul. Oke, nah sekarang gini, pertanyaan berikutnya ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Ini yang pertama dari chat sebelum kita masuk ke Pak Jen. Pertanyaan berikutnya, apakah ada dalam konsep Yudaisme itu adalah menjadi seorang Yahudi hanya bermodalkan iman tanpa konversi? Tanpa konversi. Yahudi itu bukan cuman agama iman, karena ada 613 perbuatan yang harus dibikin. Salah besar kalau orang bilang Yahudi itu agama iman. Kalau cukup jadi percaya habis itu selesai. Enggak, Yahudi itu adalah kebenarannya itu justru dilihat dari kamu ngerjain enggak 613 itu. Ngerjain enggak itu. Tapi perbuatannya itu juga penting gitu. Bukan berarti lo berbuat habis itu ngutuk Tuhan, enggak, tapi itu dua-duanya itu harus sejalan, iman juga dan perbuatan juga. Tapi kalau cuma beriman aja tapi nggak ada perbuatan, itu omong kosong. Bahkan kalau kita berdoa ya, Yahudi itu kan harus berdoa 3 kali sehari. Kita berdoa itu harus bersuara. Kalau dia nggak bersuara, nggak dihitung doa. Kalau cuma doa dalam hati itu nggak dihitung doa, itu nggak skor gitu. Gitu ya. Jadi itu harus doa ngeluarin suara. Kalau kita doa ngeluarin suara, yang nggak usah teriak-teriak ya, maksudnya yang penting kedengaran suaranya di telinga kalian masing-masing, itu baru dianggap berdoa. Kalau cuma dalam hati itu tidak cukup, cuma dalam hati gitu. Itu nggak. Jadi nggak ada itu istilah di mana yang penting hati, nggak ada seperti itu. Perbuatan itu sangat-sangat penting. Dan poin di mana seseorang itu dinyatakan sebagai Yahudi itu adalah konversi. Kalau memang bukan dari kelahiran ya, itu adalah konversi, betul ya, Mora? Exactly. Oke. Betul. Semuanya dalam segala hal pasti ada perbuatannya, pasti ada act-nya. Nggak ada cuma dalam hati aja dia Yahudi. There's no such thing. Ya, ada pertanyaan lagi dari chat room dari Pak Yuri. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bila ada Bene Noah yang ngotot pengen konversi, adakah wadah di Indonesia yang bisa mengakomodir? Di Indonesia nggak ada sebenarnya. Dia harus pergi ke luar negeri kalau mau konversi. Itu jawaban saya yang singkat. Versi singkatnya. Emang ada Kenapa Elio mau ngomong apa? Ada versi sedang, ada versi panjang. Ini saya yang elaborasi deh. Oke, silakan. Oke. Mungkin ya ada orang yang melihat itu Abigail sama Elisheva kok bisa konversi di Indonesia. Itu saya nggak tahu teman-teman itu sejauh apa tahu perjuangan kita atau gimana. Tapi satu hal yang berbeda dari kita adalah bahwa kita waktu itu jomblo, kita jomblo. Dan kita perempuan. Perempuan itu tuntutannya nggak usah kenceng-kenceng, Mora. Jomblo ya, tolong Elisheva dikasih tahu sama teman-teman di sekitarnya. Ini ada yang dan satu hal lagi, bukan cuma perempuan dan jomblo, tapi juga karena mereka memberikan kita kompensasi karena kita ada keturunan. Itu yang paling penting juga. Kalau ada satu kawan yang ternyata berhasil konversi loh, dari orang Indonesia, dia orang Surabaya, dia pergi ke Kanada dan konversi, tapi ternyata dia kasih tahu dia butuh 10 tahun untuk konversi. Orang Indonesia, cewek, perempuan. 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena kalau kamu memang nggak ada keturunan, rabi-rabi nggak akan mempermudah gitu loh. Dalam tanda petik nggak akan ladenin gitu ya, mudah-mudah betul, ladenin. Betul, akan dipersulit. Karena bagi mereka takut
dari mana gue tahu bahwa dalam 2 tahun lagi nanti kamu nggak ninggalin? Karena dia udah, iya kan? Iya, tahu dari mana? Jangan-jangan lu ninggalin setelah 2 tahun, ya kan? Tahu dari mana? Dia takut. Kenapa dia takut? Ketika dia yang bikin orang convert, itu sebagian dosanya ketika yang convert setelahnya meninggalkan agama barunya itu, sebagian dosanya itu ditanggung oleh si rabi. Jangan salah. Jadi rabi pun takut gitu loh. Rabi pun takut, dia nggak mau sembarangan mengkonversi orang gitu. Rabi yang benar, tapi kalau dia rabi yang benar ya, tapi kalau dia memang keturunan, nah dia punya kewajiban untuk mengembalikan orang yang keturunan itu kepada Israel. Karena apa? Karena di dalam Yesaya kan dikasih tahu bahwa sisa-sisanya keturunan Israel akan kembali ke Israel. Jadi ada nubuat tersebut. Jadi mereka punya kewajiban untuk ngumpulin nih orang-orang sisa-sisa tersebut. Yaitu sisa-sisa dalam arti mereka yang DNA Yahudinya udah mulai tipis-tipis gitu loh. Jadi sisa-sisa itu maksudnya seperti itu. Ya lanjut. Jadi itu tambahan. Lanjut kalau misalnya Abigail mau nerusin. Lanjut, jadi kenapa kita kelihatannya gampang dalam tanda kutip ya? Itu karena pertama tadi yang itu jomblo, kita perempuan, terus yang ketiga kita punya keturunan. Bukan kita punya keturunan, kita ada ancestry, ada di atas kita gitu, maksudnya nenek moyang bapak forefathers itu semuanya itu ada yang Yahudi gitu. Nah, kenapa saya tadi menekankan jomblo, perempuan jomblo ya. Perempuan jomblo karena perempuan itu kalau misalnya beribadah sebagai orang Yahudi itu sangat tidak perlu teman. Nggak perlu minyan. Kalau laki-laki itu mau jomblo, ya. Kalau dalam Muslim apalagi nikah, dia tuh perlu minyan. Minyan tuh quorum minimum 10 orang Yahudi. Jadi 10 orang Yahudi, 10 orang laki-laki Yahudi dan benar-benar laki-laki Yahudi, bukan Yahudi-Yahudian gitu. Terus dia selalu harus butuh yang namanya Sefer Torah. Itu selalu harus ada di tempat yang ada Sefer Torah. Jadi kalau misalnya dia mau konversi di Indonesia, mau cari di mana 10 orang Yahudi laki-laki untuk bisa berdoa bersama dan yang punya Sefer Torah itu di mana gitu. Dan maksud saya laki-laki Yahudi, 10 laki-laki Yahudi itu yang benar-benar memang sudah diakui Yahudi ya oleh standar yang memang sudah ditetapkan secara internasional dan diterima secara internasional seperti itu. Ya, jadi mau bagaimana? Jadi kalau mau convert di sini itu akan susah, pasti akan disuruh pindah. Belajar boleh, terserah boleh belajar aja, tapi habis itu nanti pasti mentok harus pindah ke komunitas. Apalagi kalau punya istri dan punya anak. Pasti mereka mikir, buat apa kamu jauh-jauh di tempat di mana pertama nggak ada 10 laki-laki Yahudi yang bisa bantu kamu untuk ibadah. Kedua, nanti anak kamu mau disekolahin di mana? Iya. Ya kan? Jadi harus ada tur. Seperti itu. Infrastruktur pendukung gitu. Ya gitulah pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau yang berkeluarga laki-laki akan lebih sulit karena standarnya lebih tentunya yang tadi itu ya ada 10 minyan segala macam. Lalu kalau yang keluarga itu pun juga akan lebih sulit lagi gitu kan karena keluarganya bagaimana, anaknya mau dibagaimanakan, betul kan? Karena apa? Karena Rabi itu seperti Elisha bilang, Rabi itu nggak mau main sembarangan okein conversion terus abis itu pulang dari situ mau apa? Nanti pulang lagi ke Indonesia, terus dia jadi apa? Nggak ada teman nggak ada teman ibadahnya, terus nggak ada infrastrukturnya, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Terus lama-lama nanti dia balik lagi ke jalan yang dulu ibaratnya. Itu kan sama aja nyuruh, misalnya itu sama aja kayak, oke, saya habiskan kamu, saya sahkan kamu jadi Yahudi, terus habis itu buang ke hutan. Biar dimakan sama singa, ibaratnya seperti itu kan, itu justru membahayakan. Ya. Itu. Nah, kalau keluarga gitu, kalau misalkan seorang suami, sebuah keluarga, suami, istri, anak-anak, kalau suaminya doang konversi, bisa nggak gitu, Mora? Nah, itu yang lebih lagi tadi saya mau sebut, tapi karena belum ditanya, saya nggak mau melencong kemana-mana. Itu lebih bahaya lagi karena apa? Kalau si laki-laki ini
itu kan ada peraturannya, ada maksudnya ada hukumnya bahwa dia nggak boleh, laki-laki tuh nggak boleh ngambil istri non Yahudi, ya kan? Memang sih kata-katanya tidak ada bilang bahwa dia bukan anaknya yang tidak boleh mengambil, tapi orang tua kamu, maksudnya kamu tidak boleh mengambil anak non Yahudi untuk anak kamu, seperti itu. Kata-kata persisnya seperti itu. Si Rabi itu, kalau si Rabi itu mengizinkan si bapak dari sebuah keluarga konversi, itu sama aja kayak membuat dia menjadi seorang Yahudi lalu tidur sama perempuan non Yahudi. Itu membuat juga. Dia jadi ini melanggar juga. Pertama ketika kita itu konversi, itu sebenarnya secara teknis hubungan keluarga dengan yang sedarah itu putus, apalagi sama yang istri. Jadi ketika si laki-laki ini dikonversi jadi Yahudi, hubungan pernikahan dia sama yang istri yang dia nikahin sebelum dia konversi itu sebenarnya tekniknya putus secara teknis. Artinya dia divorce seperti itu. Itu kan pertama Rabi nggak mau membuat dia divorce. Yang kedua, apalagi kalau dia tahu nih laki balik ke istrinya nanti pas sudah konversi. Itu sama aja membuat seseorang berdosa karena dia si laki-laki Yahudi ini yang nggak boleh sama perempuan non Yahudi itu balik dan berkeluarga sama orang non Yahudi, itu kan disaster. Jadi secara hukum Taurat pun seorang rabi tidak akan mengkonversi seorang laki-laki yang udah berkeluarga, nggak akan. Pasti dia akan ditolak. Karena ya kalau mau ya dia harus ceraikan mereka satu keluarga itu, baru dia bisa, kalau itu paling ekstrimnya. Oke, berikutnya ini mungkin yes or no aja jawabannya, singkat padat jelas. Seorang Bnei Noah dalam proses konversi ataupun non Yahudi dalam proses konversi, apakah 100% hukum Yahudi sudah terikat kepadanya, ya atau tidak? Dalam proses tidak. Tidak ya, oke. Baik, yes or no lagi. Apakah Bnei Noah diizinkan sunat? Kalau untuk kesehatan boleh. Asal bukan melakukan perintah gitu ya? Kalau dia berpikir dengan sunat dia menjadi Yahudi, itu nggak boleh. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi Pak Jen. Setelah itu baru kita balik lagi ke ke chat. Pak Jen, silakan pertanyaannya. Baik, More, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk kali ini lengkap ya, hari ini hari spesial, lengkap. Dedengkotnya Ed Skayim sama dedengkotnya Bnei Noah semua ngumpul. Jadi saya terima kasih banget, hari ini spesial banget buat saya, sumpah. Saya bersyukur banget. Saya tidak akan bertanya tentang technical konversi, untung ruginya. Saya tidak akan bertanya soal itu karena saya sangat bersyukur Hashem menciptakan saya di Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi Bnei Noah. Dan saya mengaminkan semua pengajaran-pengajaran dari para pengajar di sini, more-more, dan rabi-rabi, bahwa kalau seorang Bnei Noah taat kepada 7 hukum, dia akan sama levelnya dengan Kohen Gadol. Itu yang saya aminkan itu. Nah, cuman saya tertarik dengan sebuah pernyataan dari Morah Abigail. Saya lupa pernyataan ini Morah Abigail ucapkan ketika siur pertama perdananya Morah Abi atau ketika prosesi pernikahannya Morah Eli. Nah, saya lupa. Tapi pernyataannya bunyinya seperti ini. Ketika seseorang convert menjadi Jews, neshamanya itu seperti ditambahkan. Nah, saya ingin lebih bertambahkan itu seperti apa gitu loh. Kalau bisa dielaborasi dengan kata-kata, ya saya mohon penjelasannya, mohon ceritanya. Dan pertanyaan kedua adalah apa perbedaan yang dirasakan gitu oleh Morah Abi, Morah Eli, Morehyo gitu ketika neshama itu ditambahkan sehingga
kita bisa ngeklaim bahwa wah neshama kita ditambahkan nih, gitu Mora Abi, Mora Leo, terima kasih. Ini yang saya tertarik gitu. Ya, silakan. Mungkin Mora Eli atau Mora Abi dulu mau jawab, monggo, silakan. Itu saya ingat saya ngomong begitu. Ini saya baru nyalain lagi soalnya tadi sebenarnya sambil makan, sekarang udah selesai makannya. Saya lagi di hotel, lagi di Bali habis Pesach, dan hotel saya nggak sampai $200, hanya kurang dari $20 saja. Saya ingat Pak Jin ya. Saya ingat saya ngomong itu bukan pada saat syiur saya yang pertama maupun kedua atau maupun pernikahannya Elisheva. Saya ingat saya ngomong begitu, saya nimbrung waktu Leo lagi ngajar, terus ngomong tentang neshama. Siap. Betul. Ya, saya ingat banget itu. Jadi gini Pak, sebenarnya tadi kebetulan banget ini emang kayaknya Hasgacha Pratit, karena tadi barusan saya justru sempat ngomong juga dengan orang di sini tentang neshama itu. Jadi gini, secara singkat tanpa mencoba untuk tidak terlalu rumit ya. Jadi neshama itu kan pernah dengar nggak istilah bahwa neshama yang ada sekarang, semua orang Yahudi, neshama Yahudi yang ada sekarang itu dulu berdiri di Sinai. Pernah ada yang dengar nggak ya? Ya, kalau saya cuma lihat beberapa orang doang yang manggut-manggut yang ada videonya. Jadi itu kenapa? Karena memang benar. Karena di waktu di Sinai itu ada berapa orang sih dibandingkan sekarang? Ada nggak segelintir lah ya dibandingkan sekarang. Itu 600.000 yang dihitung laki-laki saja di Sinai. Tapi sekarang tuh ada berapa? Ada 8 juta minimum, kemungkinan 15 juta. Terus kenapa kok bisa gitu? Nah, secara sederhana aja, ketika zaman dulu bangsa Israel itu menerima Torah di Gunung Sinai, itu neshamanya itu ibaratnya kayak pizza ukuran utuh. Oke. Nah, ketika turun beberapa generasi itu utuh dalam arti dia punya neshama yang tingkatnya sedemikian tinggi sehingga sanggup menerima Torah. Kemudian waktu dia turun di recycle itu dia pecah jadi 2. Jadi satu neshama jadi 2. Itu ini sederhananya aja ya, tapi nggak tepat seperti itu. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kenapa orang-orang yang convert itu ternyata selalu selalu menemukan bahwa ternyata di salah satu di atas genealogi silsilah. Ya, di silsilah di atas itu ternyata adanya Yahudi. Kenapa? Karena dia neshama itu dia tuh mau balik. Tapi bagaimana cara dia balik? Waktu dia udah ngantri nih, dia ngantri. Gue mau membetulkan apa yang salah saya lakukan. Saya pengen masuk ke orang terus dia ini nih ngetek. Tahu ngetek nggak ya? Ngetek kan? Booking. Saya mau reservasi nih orang nih. Saya mau masuk ke dia. Makanya ketika dia ditempel di saya ya, oke biar gampang ngomongnya ke saya ya. Jadi neneknya papa saya, neshamanya itu mau di recycle, mau didaur ulang. Bagian yang salahnya doang, ya bagian yang bagian yang belum sempurna itu diturunkan kembali. Terus dia nge-tag nih, saya mau masuk ke 2 orang ini, saya mau masuk gitu kan. Nah, pada saat kita lagi terbentuk, terus dia udah nge-tag, dia kayak pegang gitu, padahal kita udah punya neshama yang non-Yahudi kan. Nah, si neshama Yahudinya itu dia megang, pokoknya gue di sini gitu.
Nah, itu yang membuat kita jadi terganggu jiwanya, tidak bisa tenang, akhirnya terdorong untuk konversi. Dan ketika konversi itu, kayak lapisan yang membatasi antara neshama saya yang non-Yahudi tadinya, dengan neshama yang Yahudi yang udah booking, itu pemisahnya itu hilang waktu saya masuk mikbeh. Seperti itu. Dan akhirnya dia bisa gabung jadi satu lagi. Itu seperti itu kira-kira. Terlalu rumit nggak? Dapat. Saya bisa mengikuti. Baru Kasem. Ya, jadi seperti itu, Pak. Makanya saya bilang, orang-orang yang neshamanya, orang-orang yang sekarang non-Yahudi, kita nggak tahu dia ada neshama Yahudi yang nempel dan nge-tag dia atau enggak gitu. Nanti ketahuannya nanti kalau misalnya dia akhirnya terdorong dan sangat terdorong, saking terdorongnya sampai nembus, sampai semua pintu terbuka untuk dia. Nah, itu tahu. Kita hanya tahu after. Jadi kita cuma tahu kalau sudah terjadi biar baru tahu, oh ya, ternyata begitu. Hari ini saya di keluarga Yahudi di sini yang hosting saya untuk Pesach, saya ketemu sama satu orang, dia tuh orang hitam. Mamanya itu dari Ghana, mamanya dari Ghana. Terus dia terdorong, dia tadinya sekolah Katolik. Dia terdorong kepingin belajar tentang Judaism dan segala macam apa. Akhirnya dia memutuskan untuk convert tanpa ada apa-apa, tanpa ada cerita, nggak ada diajari oleh ibunya atau apa segala macam. Nah, dia itu besar tanpa bapak. Jadi kayaknya bapaknya itu cerai waktu dianya masih kecil atau gimana. Nah, tiba-tiba waktu dia udah umur 20-an dan dia memutuskan mau konversi, dia nyamperin ke bapaknya, ini aja, maksudnya kebetulan lagi ada acara ketemu gitu kan, karena memang mereka masih berhubungan. Terus dia ngomong ke bapaknya, saya mau konversi. Terus bapaknya bilang, oke. Karena bapaknya akhirnya bilang ke dia, kan saya kan Yahudi gitu. Gue Yahudi. Jadi bapaknya itu technically Yahudi ya, memang karena mamanya dia Yahudi, tapi dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Mamanya itu meninggal, mama papanya udah nggak ada, jadi dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Kakek neneknya itu Yahudi dari Polandia yang selamat dari Holocaust. Nah, waktu nenek kakeknya itu waktu dia masih muda, masih kecil. Nenek kakeknya itu yang tadinya membesarkan dia itu meninggalnya barengan. Meninggalnya barengan, terus dia masuk ke panti asuhan Katolik. Gitu. Nah, akhirnya dia masuk panti asuhan Katolik, terus entah gimana dia akhirnya lanjut di komunitas Katolik, ketemu sama istrinya yang dari Ghana itu, punya anak si perempuan yang saya kenal ini, terus cerai. Gitu, dan tanpa ada yang tahu bahwa dia itu sebenarnya Yahudi gitu. Ya seperti itu. Jadi pasti ada kalau misalnya ada yang terdorong dan pada akhirnya memang tembus dan bisa convert, itu pasti karena memang ada neshama yang udah nge-tag dan itu yang diseret sama Hashem untuk masuk ke semua pintu yang tadinya tertutup terus tiba-tiba terbuka seperti itu. Tapi tetap semua tadi yang dikatakan oleh Mora Eli, Mora Abi, menempuh segala macam prosesnya, tetap harus dijalani toh, betul kan? Iya pasti. Oh, iya. Cewek itu juga begitu. Dia benar-benar ikut ke sinagog, dia benar-benar belajar. Dia itu 3 tahun kalau nggak salah prosesnya. Oke. Alright. Oke, Pak Jen. Ada lagi? Karena ini kita waktunya udah mepet. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Pak Juli. Pak Julianta dari tadi udah ngantri, silakan Pak Juli. Habis Pak Julianta nanti kita masuk ke chat. Oke, Pak Juli silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ini saya hanya mau tanya, sebenarnya bisa diberikan gambaran apa itu convert gitu loh. Jadi gambarannya kalau convert itu harus begini, terus gitu, karena ada yang ngomong sih ya, jadi ada beberapa yang ngomong saya sudah convert online dan sebagainya seperti itu bagaimana? Saya sendiri nggak paham sih convert itu. Setahu saya convert itu kan mau menjadi Yahudi gitu. Tapi maksud saya itu
tolong ceritakan prosesnya dulu. Kalau konvert itu harus daftar dulu, kemudian apa ujian dulu, atau kemudian masuk ke asrama dulu, atau bagaimana gitu loh. Prosesnya ya. Jadi semua orang sih bisa. Jadi gini ya, orang Yahudi itu doyan, dia punya, orang Yahudi itu ya di Israel di mana-mana dia itu punya otak bisnis. Apapun dibisnisin, jangan salah gitu. Ini misalnya salah satunya di Tiberias ini. Saya ada di Danau Galilea, semua restoran-restoran di sekitar sini nih jual ikan yang namanya ikan Peter tak elah, ikan Petrus tak elah. Padahal kalau kita mau makan pesan itu cuma tilapia aja gitu atau ikan nila ya. Tapi kasih judul ikan Petrus jadi laku di antara orang Kristen, ya. Dalam segala hal orang Yahudi itu banyak ya, otaknya otak bisnis gitu loh. Bahkan yang konversi pun yang sekarang lagi marak-maraknya adalah banyak orang yang bikin konversi online. Apakah dia sah atau enggak? Walau alam. dalam arti penumpang. Ya, artinya gini ya. Sebenarnya kalau mau yang standar yang sebenarnya, saya kasih tahu standar yang sebenarnya adalah seseorang itu konversi di Beit Din yang memang ditunjuk di mahkamah agama yang memang ditunjuk oleh Chief Rabbinate Israel untuk melakukan konversi. Jadi Yahudi itu bukan cuma agama tapi bangsa. Ya, jadi ketika Chief Rabbinate ini berkuasa dan mengeluarkan apa istilahnya, mengeluarkan apa sih namanya, surat lah atau decree lah atau apa gitu ya, itu diakui dan seluruh Yahudi di seluruh dunia itu akan tunduk gitu. Jadi misalnya dia mengeluarkan daftar waktu itu beberapa tahun yang lalu karena maraknya konversi bohongan itu, dia mengeluarkan list daftar dari semua rabi yang diakui di Israel kalau dia melakukan konversi. Salah satu rabi yang diakui di Israel adalah rabi yang di Sydney namanya Rabi Ullman. Nah, Rabi Ullman itulah yang punya hak untuk kalau dia mau mengkonversi orang, dia langsung diterima bukan hanya di dalam komunitas Yahudi Ortodoks, tetapi juga di Israel. Dengan kata lain, surat konversinya itu akan langsung masuk ke Israel dan dia didata sebagai seorang Yahudi. Kalau yang lain-lain itu nggak masuk. Nah, sekarang banyak sekali ada Beit Din atau rabi-rabi yang bikin mahkamah agama masing-masing kayak Beit Din ya. Jadi Beit Din itu terdiri dari 3 orang laki-laki, 3 orang rabi. Dan mereka itu bikin, di Israel juga ada banyak Beit Din liar seperti itu yang tidak ditunjuk oleh State of Israel, tidak ditunjuk oleh Chief Rabbinate Israel. Ya, jadi mereka bikin dan mengkonversi orang-orang. Silakan, boleh aja, dan mereka akan secara Beit Din mereka adalah Yahudi. Apakah dia diakui di Yahudi di mata Tuhan, saya kurang tahu ya, saya nggak tahu itu bagaimana. Tapi banyak Beit Din itu yang kalau dia jujur, dia akan akui bahwa konversi kamu nggak akan diakui di Israel. Gitu, dia akan mengakui. Misalnya salah satunya Rabbi Yosef Serebriansky, dia terkenal loh. Banyak orang ya yang kenal ya Rabbi Yosef Serebriansky. Dia bilang bahwa saya buka kelas konversi bagi siapapun yang mau konversi silahkan. Jadi banyak yang daftar, tapi dia kasih tahu dengan jujur, dia bilang, tapi konversi saya itu tidak diakui di Israel. Ya, jadi kalau misalnya mau konversi, asal konversi silahkan gitu. Kamu bayar saya, kamu mau jadi Yahudi silahkan kamu jadi Yahudi, tapi itu tidak akan diakui di Israel. Demikian, gitu aja. Demikian juga dengan yang online seperti ini. Yang online ini akan dia bikin Beit Din aja gitu. Beit Din. Semua orang bisa bikin Beit Din karena syarat Beit Din itu cuma 3 orang Yahudi. Gitu. Itu aja syaratnya. Tapi apakah itu diterima di Israel atau enggak, itu masalah lain lagi. Kalau mau ikutin standar yang paling tinggi, yang sebenarnya adalah melalui Beit Din yang ditunjuk oleh Israel. Tetapi sekarang ini banyak banget konversi liar. Termasuk juga ada salah satu Bnei Noach yang akhirnya konversi melalui online dan nempelnya di Bali. Saya nggak tahu hasil konversinya itu akan dia menjadi Yahudi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau Rabi atau Beit Din-nya itu tidak ditunjuk oleh Israel, itu berarti tidak diakui. Bagaimana dengan seorang Yahudi yang benar nih, Mora Elisheva? Seorang Yahudi yang benar
dia katakanlah keturunan memang benar dari ibunya dilacak ibu laginya adalah orang Yahudi, tetapi dia tinggal di Indonesia. Nah, pertanyaan dari Pak Yerik adalah bagaimana itu di hadapan Hashem? Apakah dia dianggap bersalah atau bagaimana? Oke, saya juga ini juga ada satu keluarga yang secara turun-temurun 4 generasi semuanya Yahudi 100% diterima sebagai Yahudi karena secara halakha ibunya itu Yahudi, neneknya Yahudi dan seterusnya sampai 4 generasi itu perempuan semua Yahudi semua. Tapi mereka Kristen dan mereka tinggal di Indonesia dan tidak melakukan Torah sama sekali. Padahal mereka punya tanggung jawab dan kemudian saya tanya sama Rabi ini. Nah, Rabi itu bilang begini, mereka itu tidak akan dimintain tanggung jawab. Karena apa? Waktu mereka lahir pun mereka udah lahir di Indonesia. Dia ibaratnya seorang anak yang diculik dan akhirnya ikut custom atau budaya orang tua dari mereka, dari penculiknya gitu. Jadi budaya, jadi penculiknya lah yang menjadi orang tua mereka gitu. Jadi dia nggak tahu menahu tentang originnya gimana, tentang culture dia, tentang custom dia, tentang agama dia yang sebenarnya tuh dia nggak tahu menahu. Akibatnya karena dia nggak tahu menahu, Tuhan juga tidak menuntut pertanggungjawaban. Ya, kejadian seperti itu. Nah, sekarang adalah orang-orang Yahudi di sekitarnya yang berusaha untuk mengajarkan mereka. Kalau mereka mau, ya bau Hashem, kalau enggak ya apa boleh buat gitu loh. Dalam kasus ini yang paling tua ketika itu, generasi yang paling tua di dalam keluarga ini akhirnya berhasil kembali kepada Yudaisme dan beberapa tahun sebelum dia meninggal akhirnya dikembali ya. Jadi nggak lama setelah itu dia meninggal, tapi bau Hashem dia meninggal dalam kondisi dia sudah benar di hadapan Tuhan. Dia udah syuva, dia udah kembali gitu. Tinggal anak-anaknya yang sekarang generasi yang 3 generasi lagi yang kita nggak tahu nih gimana gitu. Bagaimana jika seorang Bnei Noah atau non-Yahudi yang memiliki calon pasangan hidup seorang Yahudi? Apakah proses konversinya akan lebih mudah? Lebih susah. Nah, lebih susah. Sangat susah. Sangat dipersulit. Salah satu contoh akan sangat dipersulit karena alasannya Rabi akan melihat alasannya adalah karena laki gitu ya, atau karena perempuan. Di Israel ini ada satu perempuan yang merasa yang susah sekali ya, yang dia menghadapi saya, terus dia menghadap saya dan bilang, aduh saya gimana ya caranya ya, saya itu ditolak sama Beit Din di Israel. Kenapa? Karena saya nggak boleh konversi. Terus saya tanya, tembak langsung, kenapa pacarmu Yahudi ya, kalian mau menikah? Iya, ya iyalah. Jadi memang pasti karena itu gitu loh, pasti. Kalau alasannya seperti itu pasti enggak. Tapi ada beberapa Beit Din yang akhirnya begini, kalau melihat nih berdua nih nggak bisa dipisah ya, lebih baik dikonversiin aja daripada si Yahudinya jadi berbuat dosa gitu maksudnya. Ada yang seperti itu, tapi sangat jarang. Misalnya kalau pergi ke Singapura aja, Rabi Aberja nggak mau, langsung tutup pintu itu, udah langsung nggak mau gitu. Dan sangat sulit kalau alasannya karena pacar. Enggak, more or less the same. Soalnya tadi kebetulan yang konversi yang saya bilang bapaknya ternyata orang Yahudi itu, temannya dia ada yang mau konversi juga karena punya pacar. Dipersulit itu sampai 5 tahun, udah belajarnya barengan sama dia, tapi sampai sekarang belum convert. Oke. Karena itu ya, karena alasan itu. Ya, karena mereka nggak mau, mereka rabinya nggak tahu kamu mau convert karena Tuhan atau karena laki ini. Nanti kalau karena laki, kalau lakinya itu ternyata mengecewakan tuh perempuan, terus kemudian cewek itu jadi, loh, gue tuh udah ninggalin ini buat lo, gue udah begini buat lo, terus tapi lo nggak begitu, nggak iniin gue, ibaratnya nggak iniin gue gitu ya. Ya, akhirnya dia terus jadi melenceng lagi balik ke jalan yang lama, gimana kan nggak bisa dong, tambah mengerikan gitu buat rabinya dari mata rabinya. Oke. Singkat, padat dan jelas. Seorang yang sudah dikonversi apakah harus tinggal di Israel? Wajib? Yes or no? Ya atau tidak? No, yang penting di komunitas Yahudi. Oke, tidak, tetapi yang jelas harus ada di tempat, di negara, di kota yang ada komunitas Yahudinya. Gitu ya, Mara? Ya. Duda, anak 1, apakah akan lebih mudah konversi atau tidak? Duda anak 1. Secara teknis ya, karena nggak ada istrinya, jadi nggak berdosa kalau balik lagi ke istri. Oke. Ini ngomong teknis doang ya. Ya. Bukan berarti langsung diterima. Oke.